Saudara Promovendus dipersilahkan memasuki ruang sidang. Ketua Sidang membuka ujian memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu komunikasi, program studi doktor ilmu komunikasi, sekolah pasca sarjana Universitas Said Jakarta. Dengan ini, sidang akademis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Said Jakarta saya buka. Para hadirin dan tim penguji dan pembimbing, saya persilahkan Saudara Promovendus dengan mengharap ridha ilahi Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membacakan secara singkat ringkasan atau inti dari disertasi saudara maksimal 15 menit. Jadi perhatikan waktunya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri sardli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam forum ilmiah yang penuh makna ini. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Rekman DP Aritonang SEAK SH Embus PSD yang amat terpelajar, promotor Bapak Profesor Andi Faisal Bakti MA PSD yang amat sangat terpelajar, ko-promotor Bapak Dr. Prengki Napitupulu MSI yang amat terpelajar, penguji Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sihabuddin MSI yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Dudi Iskandar SAG MIKOM yang amat sangat terpelajar, Ibu Associate Profesor Dr. Anda Teti Widianingsi MSI yang amat terpelajar, Sekretaris Sidang Ibu Dr. Hayu Lucianawati MSI yang amat terpelajar, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Orasi ilmiah bukanlah sekedar pembacaan hasil penelitian, melainkan sebuah ruang dialog antar ilmu pengetahuan, budaya, dan realitas sosial yang kita hadapi. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan intisari penelitian disertasi yang berjudul Kearifan Lokal Huma Betang sebagai wujud karakter komunikasi budaya suku Dayak pasca reformasi. Di era pasca reformasi saat ini, kearifan lokal seperti Huma Betang menghadapi tantangan serius. Penetrasi budaya asing melalui teknologi dan media global telah mempercepat perubahan nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda, mengakibatkan erosi bagi pemahaman dan apresiasi mereka terhadap kearifan lokal. Padahal dalam konteks pelestarian budaya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 3 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa identitas budaya seperti yang diwakili oleh Huma Betang tetap dihormati dan dilestarikan. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan perlunya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Huma Betang sebagai representasi kearifan lokal suku Dayak harus diposisikan dalam kerangka kebijakan ini sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun nasional. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak juga memperkuat komitmen ini dengan menggarisbawahi pentingnya falsafah hidup budaya Huma Betang dan Belum Bahadat yang diartikan sebagai perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi. Penelitian ini mengidentifikasi masalah utama berupa penurunan pemahaman dan praktik Huma Betang di kalangan generasi muda suku Dayak yang secara signifikan
mengancam kelestarian komunikasi budaya mereka di tengah arus pasca reformasi, termasuk nasionalisme yang terlalu sentralis. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif, metode kualitatif media dan pemaknaan dengan pendekatan transdisipliner yang mencakup perspektif ilmu komunikasi, sosiologi, dan antropologi etnografi. Huma Betang adalah mahakarya puncak tertinggi dari komunikasi suku Dayak dalam membaca kehidupan manusia yang terhubung dengan alam, sesama manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, yang kemudian menjadi simbol komunikasi budaya bagi suku Dayak dalam memahami falsafah kehidupan yang penuh makna spiritual. Hal ini selaras dengan semboyan yang dijelaskan oleh setiap ikon atau lambang pemerintahan kabupaten kota di Kalimantan Tengah, yaitu Kota Palangkaraya, semboyan Isen Mulang; Kabupaten Kota Waringin Barat, semboyan Marunting Batu Aji; Kabupaten Pulang Pisau, semboyan Handep Hapakat; Kabupaten Sukamara, semboyan Gawi Barinjam; Kabupaten Kota Waringin Timur, semboyan Habaring Hurung; Kabupaten Seroyan, semboyan Gawi Hatarinting; Kabupaten Katingan, semboyan Penyang Hinje Simpei; Kabupaten Barito Utara, semboyan Ia Mulik Bangkaturan; Kabupaten Kapuas dengan semboyan Tingang Menteng Panunjung Tarung; Kabupaten Barito Selatan dengan semboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus; Kabupaten Barito Timur dengan semboyan Gumi Jari Janang Kalalawa; Kabupaten Gunung Mas, semboyan Habangkalan Penyang Karuhei Tatau; Kabupaten Murung Raya Tira Tangkabalang; dan terakhir Kabupaten Lamandau, semboyan Bahaum Bakumba. Semua semboyan itu bermuara dari simbol atau makna yang terkandung pada Huma Betang, yang induknya adalah pohon kehidupan atau disebut batang garing. Secara keseluruhan, masyarakat suku Dayak sangat menjaga hubungan spiritual dengan Tuhannya, menghormati sesama manusia tanpa ada perbedaan, dan sangat menjaga kelestarian alam. Dalam konteks tersebut, lahirlah pemikiran peneliti dengan pernyataan bahwa semiotika adalah salah satu dari 7 tradisi dalam teori komunikasi yang diungkapkan oleh Robert T. Craig sebagai sebuah teori komunikasi. Teori semiotika komunikasi memandang komunikasi sebagai sebuah proses yang berdasarkan pada sistem tanda, termasuk di dalamnya adalah bahasa dan semua hal yang terkait dengan kode-kode nonverbal untuk berbagi makna yang melintasi kesenjangan yang terjadi antara sudut pandang subjektif. Sehingga beberapa pernyataan Saussure menyatakan bahwa tanda itu arbiter, menyiratkan pelajaran bahwa fakta sosial semata dapat menciptakan sistem linguistik. Peirce mengatakan tanda merupakan sesuatu yang berfungsi untuk mewakili sesuatu yang lain dengan mempresentasikan sesuatu yang diwakilnya. Sementara Laurent Barthes mengatakan tanda itu memiliki penanda dan petanda serta mitos yang dapat melahirkan kepercayaan masyarakat melalui tanda-tanda dalam komunikasi. Umberto Eco mengatakan tanda bukanlah sifat bawaan objek, melainkan hasil kesepakatan sosial yang memungkinkan masyarakat memahami dan menerima tanda tersebut. McLuhan mengatakan media adalah pesan dan bahwa media membentuk cara manusia memandang dunia. Sementara peneliti mengatakan media adalah objek dan sumber pesan, bahwa media mendesain pikiran manusia dalam menjalani dan mengubah dunia. Dari situlah kemudian tersusun konsep novelty pada disertasi ini yang dinamakan strukturalisme dinamis atau RDS teori, adalah teori komunikasi budaya yang dikembangkan untuk menjebatani kekosongan dalam pendekatan semiotika klasik. Teori ini menjelaskan bahwa simbol budaya bukan identitas statis, melainkan struktur makna yang hidup, bertransformasi, dan dinegosiasikan secara terus-menerus dalam konteks antara tradisi dan perubahan zaman. Kesimpulan penelitian ini secara refleksi, Huma Betang bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga simbol nilai budaya Dayak seperti kebersamaan, musyawarah, dan solidaritas. Simbol-simbol ini adalah bagian penting dari identitas budaya yang perlu dijaga di tengah pasca reformasi. Secara implikasi, penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi struktur Huma Betang dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran budaya dan menjaga nilai-nilai suku Dayak di kalangan generasi muda. Perlunya strategi konservasi yang fokus pada revitalisasi simbol Huma Betang melalui kolaborasi antar pemerintah, komunitas adat, dan lembaga pendidikan agar simbol-simbol ini tetap relevan di era modern. Sebagai saran, pemerintah daerah perlu memperkuat pendidikan budaya di sekolah
dengan memperkenalkan Huma Betang dan simbol-simbolnya agar generasi muda lebih memahami, menghargai warisan budaya mereka. Sehingga peneliti meyakini bahwa disertasi yang disusun selain menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 juga selaras dengan SDGs Sustainable Development Goals yang keempat, ke-11, ke-16 dan ke-17, dan untuk menguji pemikiran peneliti dalam mencapai KKNI level 9 mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif original dan teruji, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner, mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, sehingga disertasi yang disusun oleh peneliti ini telah memberikan luaran satu buku referensi yang diterbitkan oleh CP Auroka Media Askara dengan nomor ISBN 9786342480274, satu HKI Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum nomor EC 002050907101, satu artikel internasional bereputasi dengan indeks Scopus Q2 yang telah lolos tahap pre-screening dan dalam proses review kedua, satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi peran seni dan budaya dalam membangun identitas bangsa, dan diterbitkan pula di beberapa opini ilmiah koran digital Kalimantan Post. Akhir kata, izinkan saya menutup orasi ilmiah ini dengan sebuah penegasan. Huma Betang adalah cermin komunikasi budaya yang syarat dengan nilai spiritual, toleransi, persatuan dan kesatuan. Tugas kita bersama adalah menjaga, merawat dan menafsirkan ulang maknanya agar tetap hidup dan berdaya guna di tengah derasnya arus globalisasi. Dan kita harus menanamkan sebuah pemikiran ikhtiar terbaik untuk menjemput takdir terbaik dengan konsep menjawab pertanyaan, menyadari kekurangan, menerima masukan, berbenah dari kritikan, dan menuju kesuksesan. Komunikasi adalah pemaknaan dan negosiasi. Isen mulang tinggang menteng penunjung tarung. Tidak pulang kalau tidak menang. Tekad bersama untuk mewujudkan kesejahteraan. Berangkat dari Kalimantan memberi harapan, pulang dari ibu kota membawa kebahagiaan. Sampailah pada puncak pemahaman bahwa ilmu dituntut bukan untuk dibanggakan. Ilmu dituntut agar kita bisa menyimpulkan senyuman di balik pahitnya kehidupan. Tabe selamat lingo nalatai, sujud karendeng marempeng, adil katalino, bacuramin kasuraga, besengat kajubata, arus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang akademik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Shahid Jakarta saya buka kembali. Saudara Promovendus, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Bapak Profesor Andi Faisal Bakti, MA, PhD, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi USAHID telah melaporkan hasil seminar dan ujian prapromosi saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan judisium cum laude. Selamat. Berdasarkan keputusan ini, kami memberikan kuasa kepada promotor Profesor Andi Faisal Bakti, MA, PhD, untuk melantik saudara dengan cara yang lazim. Silakan, Prof. Upacara pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa gembira
saya menerima tugas yang diserahkan oleh ketua sidang pada saya. Saya juga gembira karena Riko ini ternyata memang sangat rajin, sangat aktif, sekalipun berada di pulau yang lain, di Kalimantan, tapi cukup rajin ke Jakarta, menemui kami, menghubungi kami, bahkan juga kadang menemani belanja. Cuma tidak membelikan sesuatu kepada saya ya, banyak menemani saja. Katanya hiburan ya, lihat window shopping, ya, lihat orang menjual dan juga barang-barang yang dijual. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan sidang akademik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Jakarta, saya menyatakan bahwa Riko lahir di Saka Tamiang tanggal 21 Desember 1994. Berarti hari ini pas 31 tahun. Desember ya hampir makanya. Ya, tapi sudah masuk 31. Ya. Riko menjadi doktor dalam bidang ilmu komunikasi sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Saudara Dr. Riko, ini sudah tambah ya gelarnya, yang amat terpelajar, ya. Saya ucapkan selamat atas gelar, saya merinding ini, yang saudara peroleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan serta ungkapan rasa syukur oleh Dr. Riko yang amat terpelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama, yang terhormat Ketua Sidang Bapak Rekman DP Aritonang SE AK SH Embus PSD yang amat terpelajar. Promotor saya Bapak Profesor Andi Faisal Bakti MA PSD, ko-promotor Dr. Prengki Napitupulu MSI, penguji Profesor Dr. Haji Ahmad Sihabudin MSI yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Khairil MSI yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Dudi Iskandar SAG MIKOM yang amat sangat terpelajar, Asosiat Profesor Dr. Doktoranda Timotia Titi Wideningsi MSI, serta Sekretaris Sidang Dr. Hayu Lusniawati MSI, dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, semua rangkaian sidang telah dilaksanakan dan saya telah meraih sebuah gelar baru, di mana ini justru merupakan sebuah beban moral yang kemudian yang dikatakan oleh promotor tadi, kalau kurang jam terbangnya maka bukan doktor, itu Prof ya. Jadi saya harus banyak-banyak terbang. Saya tidak ada membuat ucapan terima kasih khusus karena saya ingin siapa yang saya ingat pada hari ini, itulah yang saya ucapkan terima kasih. Pertama kali berangkat ke Jakarta mengikuti perkuliahan, saya berangkat dari Kalimantan, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, waktu itu menggunakan Super Airjet. Saya diarahkan oleh salah satu teman namanya Dr. Mujahid Akbar Hayat untuk menginap di rumahnya menggunakan Damri. Saya nggak tahu itu Damri itu apa. Namanya juga orang dari pelosok. Turun, rupanya terminalnya itu di ujung, jalan jauh. Saya kira langsung masuk, ternyata enggak, ada lagi jadwal menunggu ke
Rambutan kalau nggak salah. Naiklah saya di situ dan saya bingung mau kemana. HP saya mati. Jadi di perjalanan itu ketemu dengan, saya ucapkan terima kasih kepada Sersan 1 namanya Pak Hendro. Beliaulah yang membawa saya ke rumahnya di perumahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saya tersesat di situ. Saya dikasih makan, kemudian saya dikasih minum dan segala macam, cerita. Ternyata rumahnya berdekatan dengan teman saya tadi, dan ternyata beliau juga salah satu swadaya masyarakat di situ. Akhirnya saya dijemput dan sampailah ke rumah. Kemudian perjalanan yang unik juga, besoknya saya kira saya akan berangkat ke Usahid ini menggunakan Grab atau diantar naik mobil. Ternyata dikasih kunci motor NMAX. Saya bilang jangankan di Jakarta, di Banjar aja saya sering tersesat. Jadi saya bingung, sementara waktu itu kuliahnya dengan dokter siapa Butin yang dari Semarang? Prof. Pak Sunarto yang cukup ketat juga dalam perkuliahan dan ditakuti juga oleh mahasiswa pada eranya waktu itu. Berangkatlah saya menggunakan sepeda motor. Sampai ke sini juga dengan penuh susah payah dan sering tersesat. Singkat cerita, pada saat pulang, saya pulang tersesat lagi saat pulang, diantar oleh teman dari Komdigi namanya Pak Rizky ya, Rizky sampai depan, yakin abang bisa berangkat. Habis akal, habis energi dan bingung, nggak sampai juga saya ke Bekasi karena Bekasi kan tempatnya. Gimana caranya? Akhirnya saya pesan Grab. Datanglah tukang Grab itu dan Grabnya bertanya, siapa yang mau saya antar? Bapak di depan naik motor, ikuti map ini, saya ikuti dari belakang. Sampailah saya ke Bekasi. Jangan-jangan itu adalah sebuah sejarah baru. Bagaimana Grab dipesan bukan untuk ditumpangin tapi jadi penunjuk jalan. Sampai akhirnya saya ke rumah tempat menginap. Itu adalah salah satu pengalaman unik yang dihadapi di awal-awal perkuliahan. Berjalanlah perkuliahan semester 1, semester 2 sampai dengan penunjukan promotor. Ternyata banyak yang takut dengan Profesor Andi Faisal Bakti MA PhD yang amat sangat terpelajar. Karena memang dari sistem perkuliahan beliau sangat detail. Bahkan ada beberapa dokter di Kalimantan juga cerita Prof Andi sangat detail. Kemudian saya diskusi dengan Pak Wakil Rektor 3 saat ini, Pak Dr. Didi, gimana Pak caranya supaya cepat lulus? Carilah dosen yang detail. Jatuh hatilah saya ke Profesor Andi Faisal Bakti MA PhD yang amat sangat terpelajar. Disitulah saya usul ke Kaprodi waktu itu dan ternyata benar nama beliau jadi promotor. Kok promotornya belum tahu siapa? Ternyata dapat Pak Dr. Prengki Napitpulu MSI. Ketika pertama kali kenalan beliau sampaikan bahwa beliau lulus dengan waktu yang cepat. Berapa tahun Pak Dokter? 2,5 tahun ya. Udah selesai disertasi beliau. Akhirnya terpaculah semangat dan membuktikan bahwa disertasi ini selesai dan saya menjalani pendidikan ini selama 2 tahun 8 bulan dan awal-awal semester 6. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penguji, promotor, ketua sidang dan juga sekretaris sidang serta Pak Eko yang hampir setiap hari saya telepon, kadang nggak diangkat-angkat, kadang di WA nggak dibalas, gimana caranya? Tapi alhamdulillah selalu memberi support. Dan kalau saya uraikan satu-satu kayaknya sampai sore nggak selesai nih. Karena banyak sekali yang saya lewati dan itu benar-benar di luar dugaan, di luar perencanaan. Bahkan saya sempat kehabisan uang dibantu oleh Mbak Judit dan Bu Tintin
kasih di saku saya. Ingat saya setelah kami makan bubur malam itu saya kehabisan uang. Jadi gimana ini mau pulang ke Kalimantan? Dikasih uang sebanyak, tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi tebal. Terima kasih teman-teman saya. Jadi untuk mencapai gelar doktor ini banyak sekali support dari keluarga, orang tua, teman-teman semuanya. Kemudian dari kampus bahkan sangat luar biasa. Pak Wakil Rektor 3 hadir, seluruh dekanat FISIP tempat saya bekerja hadir. Meskipun hari ini tidak ada orang tua saya dan istri dan anak saya, tapi semangat itu akan terus maju. Dan kata Pak Prengki tadi, saya harus terus percaya diri, tapi tetap hati-hati. Nah, jadi untuk seluruhnya saya ucapkan terima kasih. Jujur, untuk menggapai S3 ini bukan hanya diuji keilmuan, tapi juga mental, tapi juga konsistensi, dalam artian kalau bahasa saya itu istiqomah mengemban amanah. Banyak sekali yang diuji, apalagi diuji dengan keuangan. Jadi yang belum terjual ini izin prop cuman mas kawin. Yang lain semua terjual demi gelar ini. Kenapa? Karena memang perjalanan dari Kalimantan sampai dengan ke Jakarta itu sudah pasti, kalau kada ada duit 5 juta, tidak ada uang 5 juta, itu nggak bisa akan sampai. Karena memang biaya di Jakarta juga sungguh sangat besar sekali. Tapi saya percaya bahwa saya makhluk yang bertuhan. Allah selalu membantu orang-orang yang menuntut ilmu. Disitulah banyak pertolongan macam-macam. Ada dari kampus, ada dari luar, bahkan ada dari beberapa sponsor lainnya. Kemudian tibalah pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025 saya menambah gelar baru yang barusan disematkan dengan gelar doktor, bahwa semua itu adalah dari ikhtiar terbaik untuk menjemput takdir terbaik. Puncak ucapan terima kasih ini adalah saya bukan orang yang cerdas, hanya saja beruntung karena ada satu doa yang terus menghampiri saya. Yang tidak hadir di sini dia adalah ibu saya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lelah rintangan untuk kau lewati. Ibuku sayang, sekarang anakmu sudah berhasil. Terima kasih. Walaupun tapak kakimu pernah penuh darah dan nanah, tapi membuktikan bahwa yang lahir di desa, lahir di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, lahir seorang dokter baru dalam bidang ilmu komunikasi, yang saya akan komitmen dengan ilmu ini. Semoga saya akan bisa mengikuti jejak para guru besar, dan suatu saat juga akan kembali orasi lagi sebagai guru besar. Itu cita-cita saya, Bro. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkesan, kurang berkenan. Sekali lagi untuk semua unsur yang mendukung saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sidang menutup ujian memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu komunikasi, program studi doktor ilmu komunikasi sekolah pascasarjana Universitas Sahid Jakarta. Saudara Dr. Riko yang amat terpelajar, saya selaku Ketua Sidang dan atas nama tim penguji menyampaikan ucapan selamat atas gelar doktor yang telah saudara peroleh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian upacara promosi doktor telah berhasil dilaksanakan. Dan dengan ini, sidang akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta saya tutup.